Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dengan NPM 1007031314114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Kajian Falsafah Boge dalam Sistem Ruang Hunian Kota Cirebon, yang dibimbing oleh Dr. Ina Helena Agustina. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kota Cirebon memiliki salah satu sumber kebudayaan yang penting, yakni terdapat sumber tertulis yang berupa naskah kuno atau manuskrip. Cirebon memiliki bukti sejarah yang berasal dari warisan budaya yang sifatnya lokal namun tidak berwujud atau intangible. Maksud dari intangible itu sendiri merupakan konsep bagaimana pemikiran manusia tentang sebuah hunian. Lalu di Cirebon itu sendiri muncul konsep perwujudan ruang hunian, yakni di dalam falsafah Aboge. Falsafah Aboge ini juga merupakan warisan budaya tak benda yang seharusnya dapat selalu dilestarikan. Warisan budaya tak benda itu sendiri merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang mempunyai nilai penting sejarah, teknologi, serta ilmu pengetahuan dan kesenian. Maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana Aboge dalam pengembangan sistem ruang hunian. Yang selanjutnya berdasarkan rumusan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan falsafah Aboge dalam sistem ruang hunian. Lalu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Tahapan metode pendekatan dalam penelitian ini yang pertama yaitu menafsirkan mengenai hermeneutik dari beberapa referensi, kemudian mengumpulkan dan menggali informasi mengenai teks dari falsafah Boge, lalu melihat konteks dari teks tersebut, setelah itu melakukan kontekstualisasi dari teks dan konteks. Lalu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu peneliti langsung menggali informasi ke lapangan, lalu proses wawancara, dan proses triangulasi. Lalu metode analisis data digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutik yang mencakup 4 tahap pemahaman, diantaranya level literal, yaitu mengurai makna asli dalam teks, lalu level ontologis, yaitu merupakan hasil dari interpretasi dalam teks, lalu level historis kultural, di mana menghubungkan dengan sejarah lampau, dan level eksistensial yang dihubungkan dengan masa yang akan datang atau masa sekarang. Lalu ada analisis dan pembahasan. Berikut ini merupakan tabel dari pertimbangan penciptaan suatu hunian. Yang pertama ada unsur lokasi, lalu pertimbangannya arah mata angin. Penjelasannya arah mata angin yang dimaksud adalah arah mata angin utara, selatan, timur, dan barat. Setiap arah mata angin tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Lalu ada unsur yang kedua, yaitu letak ruang, pintu masuk dan pintu keluar, posisi kamar mandi, posisi kamar tidur. Dalam Aboge ini sangat diatur pintu masuk dan pintu keluar, namun baiknya pintu masuk dan keluar itu tidak boleh sejajar. Kemudian ada unsur manusia, proses manusia dilahirkan, penjelasannya perhitungan menurut nama, hari lahir, tanggal lahir, bin, untuk manusia yang akan menempati hunian tersebut. Lalu ada proses tradisi, di mana pertimbangannya pembangunan suatu rumah dan pindah ke rumah yang baru. Lalu ada unsur simbol ruang hunian dalam Aboge, pertimbangannya ada jendela, 2 pilar, undakan, suhunan berbentuk limasan, serta kayu. Hermeneutik falsafah Aboge dalam suatu hunian. Tampak dari rumah tersebut memiliki beberapa jendela yang memiliki fungsi agar sirkulasi udara yang baik, karena manusia pada umumnya membutuhkan udara. Lalu terlihat sebelum masuk ke dalam rumah tersebut terdapat 2 pilar yang memiliki simbol jasmani dan rohani. Bentuk rumah dari Elang Heri ini merupakan rumah peninggalan zaman dulu, di mana rumah tersebut berbentuk persegi panjang. Posisi rumah ini menghadap ke arah selatan. Jika dalam Aboge, posisi rumah menghadap ke selatan ini memiliki makna membawa pintu rezeki. Lalu ada bagian-bagian yang diatur dalam Aboge. Yang pertama, bagian bawah itu artinya pondasi. Lalu untuk bagian tengah itu merupakan injakan, artinya dasar kita menginjak, yang memiliki makna seperti kita berjalan di muka bumi ini jangan sombong. Lalu ada bagian atas atau disebut dengan suhunan atau penutup pada suatu hunian rumah. Lalu ada hunian Bapak Jajat. Ini merupakan rumah peninggalan dari orang tua zaman dulu.
Tentunya rumah tersebut dalam penciptaannya sesuai dengan nama, hari, tanggal, bulan lahir pemilik dalam membangun huniannya. Beliau bernama Yakub, lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Juni tahun 1921. Sehingga dalam penciptaannya rumah ini menghadap ke arah selatan. Pertimbangan falsafah Boge dalam penciptaan suatu ruang hunian terdapat lokasi rumah yang akan menghadap kemana, waktu, jam, tanggal, hari, bulan, orang, nama, tanggal lahir, hari apa dilahirkan, bin siapa, dan proses pembuatan suatu hunian tersebut dimulai dari pondasi hingga menaikkan susunan. Falsafah Boge ini masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat dan Keraton Cirebon dengan cara getok tular. Rekomendasi pendokumentasian dalam bentuk fisik, baik buku atau pengetahuan yang terpublikasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.